Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya udah ada yang view, udah sip. Oke, jadi selamat datang di Instagramnya Yumaka Event Planner. Ini perdana sih kita bikin live. Terus hari ini jam 2, sebenarnya udah jam 2 sih. Kita mau, halo Lenggo Geni. Apa namanya, hari ini kita mau ada ngobrol-ngobrol ringan aja sih bareng sama partner terbaik kita. Mana nih belum join ya? Partner terbaik kita selama yang udah ngikut dari awal, namanya Tesina, dia dari River Nusa. eh Hai, wah sudah pada join, aku bangga banget. Jadi hari ini kita ngobrolnya ringan-ringan aja sih, receh lah ya, nggak yang berat-berat banget. Kita cuma saling cerita, saling apa ya, sharing. Ini kan sebagai kuli event ya, Yumaka, terus River Nusa juga, apalagi yang paling terdampak. Terus mungkin teman-teman di sini juga yang mau eh, curhat-curhat, boleh. Terus sharing-sharing, update-update. Karena kan sekarang udah mau sepertinya sih hawa-hawa mulai apa namanya si event ini mulai itu udah ada hawa-hawanya gitu. Oke, ini nih. Tim mana ya? Oh belum. Jadi aku mau kenalin juga nih, ada tim aku yang udah support sampai terjadinya Instagram Live ini. Hai. Waalaikumsalam. Luar biasa ya, kita makhluk-makhluk gaptek. Akhirnya go digital mau nggak mau. Ini jadi obrolan banget nih. Kita ya sebagai yang anaknya offline banget, mau nggak mau sekarang harus online bener kan? Tapi kan ngobrol udah online ya. Kita generasi X. Oke, iya kita kan generasi X loh, iya. Kita mah generasi Z. Kita mah generasi Z, aku teh jangan buka usia tuh. Oke, inilah dia Testina. Testina ini dari River Nusa, dia partnernya Yumaka dari awal ya Teh ya, dari tahun berapa ya kita? 2014. Ya. 2000, ya sekitar 14 kan, berarti sekitar 6 tahun nih barengan, terus event-event juga barengan, terus dari mulai outbound sampai non outbound ya, beliau juga MC kondang kita, MCK. Anda profesi apa? MCK. MC kondang. MC kondang. Kita kernaon. Kita tuh serabutan lah pokoknya gawe nanya. Aja Iya. dikerjain demi cuan. Tuh, kata jangan difoto, cina kata si ngek, hai Tesina katanya. Halo, ngek. Oh itu jangan difoto ngek ya? Iya, jangan difoto, coba di follow ya nanti. Jadi Tesina ini dulu kenalan itu karena beliau ini fasilitator outbound. Awalnya ini ya keluarga ya, acara keluarga, terus fasilitator outboundnya acara keluarga aku, terus tiba-tiba ngobrol-ngobrol-ngobrol, satu circle bu, ternyata kita satu alumni alma mater di Unpad. Iya. Aku udah tahu sebenarnya waktu itu ya, cuman mau nanya, takut salah makan. Masih malu-malu ya, belum cablak. Kita tuh pernah dulu di kosan yang punya Nana ya di Cikuda apa? Iya, Cikuda. Ternyata kita pernah barengan. Ternyata ya. Aku. Iya, jadi mulainya gimana ya? Jadi si pandemi lah biasa ya. Ini kan obrolannya anak-anak event lah ya. Selama pandemi kemarin terdampak tentu. Iya dong. Nggak lihat muka, enggak, aku sih tetap malah menggembil karena di rumah terus ngemil terus. Pandemi dagangnya makanan jadi gue tidak habis dagangan. Nah itu dia, tadinya mau disajiin juga nih di sini ceritanya produknya Yumaka, tapi udah habis duluan, mohon maaf. Iya jadi oh iya tuh, ini juga hasil stay at home, hasil WFH, hasil PSBB, dan hasil pandemi, itu Tesina jadi bikin bisnis kopi. Padahal aslinya gue gak suka ngopi.
Gak apa-apa, tapi banyak, semua orang suka kopi. Oh, Teh Tina, Cina suaranya kurang jelas. Oh, suaranya kurang jelas. Aku kurang Mm-mm. dekat. Atau kalau terlalu dekat nanti lemak-lemaknya di pipi. Masih kelihatan ya? Nah, ini udah jelas nih. Udah. Iya, sudah. Jadi gini Teh, kemarin nih pas pandemi itu kan berarti kita mulai mulai ini kalau Teh Sina, nah FYI nih Teh Sina ini kan punya tempat ya, punya tempat wisata, tempat outdoor activity di Cileunca ya, Iya, betul. di Kita Cileunca gitu. punya ada satu wahana base camp rafting, ada camping ground juga itu di Pangalengan base campnya. Namanya Nah itu, Glamping Cileunca. nah si Glamping Cileunca ini, aku sih tim aku udah pernah ke sana waktu itu survei, cuma waktu itu aku lagi di Purwokerto, jadi nggak ikut, belum ke sana Oh, jadinya belum pernah ya? masuk. Belum, tapi yang Kayaknya lain udah pada saya sering pernah. memberi tamu sama kita. Sering banget. tapi tapi tempatmu sudah banyak di proposal kami. Tenang. Iya, jadi sebelumnya menanya Yumaka apa kabar? Kita main ngobrol aja. Alhamdulillah Teteh ya, Yumaka Teh sekarang masih bertahan ya. Pokoknya mas seni bertahan. Jadi kita teh kan berarti mulai apa sebenarnya bulan Maret Yumaka tuh masih ada meeting, masih ada ke Jakarta tuh terakhir. Pas udah ada yang kasus 1-2 itu juga udah masih ke Jakarta, masih apa namanya? Masih ada meeting lah setelah kasus 1-2 itu. Nah, terus pas kesini udah mulai ngeri kan, PSBB lah, pas PSBB mulai, dari mulai hawar-hawar ada kasus COVID juga udah mulai itu tuh apa namanya, beberapa klien kayaknya depending gitu, depending sampai entah kapan gitu. Terus ternyata pas sudah dari WHO ini jadi global pandemic, ya sudah deh, semua tidak ada kabar. Agak shock. Ya. Betul. Kan terakhir tuh kita terakhir itu aku survei buat bareng sama Teteh loh, benar. Iya, Jadi terakhir kita survei itu buat outbound di Balai Bambu tuh. Kita lagi survei di Balai Bambu, terus klien kita itu pas lagi survei ditelepon sama timnya. Terus dia tiba-tiba kaget, "Hah? Apa namanya? Udah ke dokter. Terus gimana? Isolasi." Deg. Hah? Karena selama ini kan lihatnya di berita terus tahu-tahu ada deket, ya sudahlah, sudah mulai menyiapkan diri dan mental aja di situ, udah ngobrol-ngobrol, taunya beneran aja langsung. Nah kalau kita dari situ aku masih shock, ini kan pertama kali ya, jadi selama 5-6 tahun Yumaka tuh sebenarnya udah kelihatan tuh siklusnya. Jadi awal tahun kita emang udah terbiasa dengan yang nyantai, slow, event 1-2 gitu. Nah pas sudah lebaran, akhir tengah tahun ke belakang baru nih geder. Nah kita udah terbiasa pola itu. Taunya sekarang slow banget. Yang paling parah sih karena tanpa kepastian teh nyatain nepi ka iraha ya. Gitu. Nah kalau Teteh tutupnya mulai kapan? Ditutup kan berarti? Nah, itu iya kita tutup. Jadi kan kita memang ada Rivernusa itu ada beberapa unit bisnis. Salah satunya kita yang mungkin sudah berjalan dan sudah nggak khawatir lagi. Kita aslinya kita nggak khawatir banget ya waktu itu. Kita salah satunya Glamping Cileunca itu kan. Jadi kita fine aja. Apalagi biasanya Glamping Cileunca atau misalkan kegiatan-kegiatan outing-outing itu boomingnya justru sebelum bulan puasa. Jadi pada ngejar sebelum puasa ya. Benar-benar. Di sebelum bulan puasa itu biasanya banyak orang yang maremanya, benar-benar. Marema lah istilahnya gitu. Nah, tapi karena waktu itu pun kita di pertengahan bulan Maret, di awal-awalnya kita sudah tahu ada corona itu masuk ke Indonesia gitu. Cuman kita masih belum aware mungkin ya macam SARS yang nggak akan nyampe lah gitu. Walaupun ada nggak seheboh gimana gitu ya, benar-benar. Dan kita juga untuk masalah corona kita belum tahu banget gitu itu kayak naon sih gitu kan? Naon sih. Banget sih. Bahkan aku SARS juga dulu kayaknya nggak berasa deh. Memang. Jadi kita pikir ya masih kayak gitu-gitu juga sama sih gitu kan? Nggak
maksudnya nggak akan masuk lah, kita nggak akan terdampak gitu, nggak akan ada apa-apa. Dan memang benar-benar shock banget itu pada tanggal berapa belas gitu ya, kita masih ada tamu tanggal 14-15, tapi itu Maret si ya? corona itu sudah mulai merebak. Iya, jadi tanggal sekitar 14-15 itu kita masih ada tamu dan jumlahnya juga banyak, dan rata-rata tamu kita itu di Glamping Cileunca itu kan dari luar Bandung, jadi biasanya dari Jakarta, dari Bekasi, Karawang, Bogor, dan lain sebagainya. Nah, waktu itu kita sudah agak deg-degan juga gitu nerima tamu dari luar, karena sudah ada beritanya di TV-TV kan, corona nih, corona gitu. Akhirnya kita coba ke sounding sih, karena kan kita ada di istilahnya bekerja di apa ya, di daerah gitu kan ya. Jadi kita juga harus mengedukasi karyawan. Oh iya, benar-benar. Iya, betul. Jaga kebersihan, kita harus mungkin kita udah nerapin juga jangan terlalu santai gitu di sananya. Jadi kayak misalkan cuci tangan kita udah siapin gitu. Cuman kayak yang disinfektan dan lain-lain kita belum ngerti sama sekali. Jadi kita baru bilang hati-hati aja, jangan terlalu dekat dengan tamu, agak jaga jarak gitu, takutnya lagi ada yang sakit dan lain sebagainya. Kita baru tahunya waktu itu masalah bersin kan, masalah batuk. Iya, bersin harus gini. Udah gitu kan dulu belum ada kampanye masker teh kan, jadi malah masker nggak boleh katanya, yang sakit aja gitu kan. Iya. Dan waktu itu tamu terakhir kita di tanggal 15 ya kalau nggak salah, itu adalah dari saya lupa rumah sakit apa klinik ya. Nah, iya betul. Mereka itu malah wisata. Dan kita belum menentukan kita mau tutup kan, jadi masih diterima gitu yang datang, udah H-1 masih kita batalin, dan kita juga belum tahu harus tutup. Nah pas tamu itu datang, mereka heboh banget, ada yang bawa hand sanitizer, ada yang bawa masker, ada yang bawa sarung tangan, nggak mau pegangan. Dan waktu itu kebetulan aku nge-outbound-in gitu, ngefasilitasin. Kumaha. Kreativitas kan harus. Iya, sedangkan yang namanya outbound itu kan kita masalah connecting ya. Maksudnya betul. Itu tuh gimana tuh teh? Maksudnya kan kebayang kita harus jaga jarak, tapi kan namanya outbound teh kan justru harus merekatkan jarak ya. Iya, betul. Kita menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jauh. Terus kumaha? Waktu itu kita emang udah ada kendala, tamunya nggak mau pegangan tangan. Jadi yang memang sudah ada di TV-TV, nggak boleh pegangan tangan, nggak boleh bersentuhan gitu kan. Nah, terus di satu sisi ada tamunya tuh memang yang dia masih belum aware sama masalah itu. Jadi yang satu dari klinik dia memang sudah menerapkan social distancing. Jadi mungkin karena dia di bidang kesehatan mungkin, jadi dia lebih aware gitu kan. Nah, yang satu lagi enggak gitu. Nah, jadi kita mencontek dari para tenaga medis yang outbound ke kita. Oh kayak gitu ya caranya kan. Secara kan kita nggak punya basic apa-apa ya masalah kesehatan gitu kan. Jadi ternyata seperti itu. Nah pas pulang itu kalau nggak salah hari Minggu, kita diskusi tuh di kantor. Ternyata maksudnya si corona ini sudah menjadi pandemi, sudah diumumkan kan waktu itu kalau nggak salah. Iya, pertengahan Maret. Ya 16 Maret saya ingat banget itu kita memutuskan untuk tutup. Dan mungkin ada beberapa tamu juga di tanggal 20-annya itu semuanya sudah kita cancel atau postpone gitu. Jadi pokoknya semuanya. Teh hari itu tutup karena memang keinginan sendiri atau memang ada peraturan dari disebut ya kalau outbound gitu venue. Oh belum ada. Belum ada anjuran, tapi kita sudah memutuskan menjaga diri aja, jangan ambil risiko karena masalah kenyamanan dan keamanan itu bukan main-main gitu. Apalagi misalnya kita kan jualannya tempat ya, bukan barang gitu ya. Takutnya nanti tamunya yang nggak nyaman, jadi akhirnya kita yang telepon tamu duluan gitu kan, terus kita lihat perkembangannya dan kita memutuskan untuk tutup. Kalau misalkan ada yang mau diambil DP-nya dengan bersedih hati, silakan diambil. Momen tersedihnya. Iya, benar-benar. Saya yang udah DP yang nggak mau ya, masa kita tahan ya?
Halo Bu Dini. Halo Cina. Ibu lagi di Bekasi lagi, aduh. Baru ada yang nonton 14. Iya, aku juga nih. Udah deg-degan. Udah kita mah mentalnya udah disiapin, yang nonton cuma 2 ya, Teh. Aku pikir cuma anak aku aja sama mama aku ya. Halo semuanya. Terima kasih loh nonton sampai habis ya. Iya. Ini mah kita Iya makanya ngidul banget ya. iya ngalor ngidul aja ini mah. Makanya aku udah disclaimer di IG aku Teh. Pokoknya disclaimer, jangan harap ini berfaedah. Emang awal banyak Teh. Wah, sinyal aku apa sinyal Teh? Apa Teh? ya awalnya info informatif gitu, lama-lama jadi gibah. Ya awalnya mah kan kita harus first impression ya. Iya. Gitu ceritanya. Jadi intinya si Cilonca ini kemarin kemudian setelah kita tutup nih, kita lanjut ya. Setelah kita tutup. Teteh, nah itu itu Pak, putus-putus dikit. Putus-putus dikit. Udah. Oh, udah sih mending. Ya, terus? Ya, jadi awalnya kita tutup duluan. Nah, habis itu beberapa hari kemudian situ Cilencanya yang tutup. Karena kan kita untuk masuk ke tempat kita harus ada masuk taman wisatanya dulu ya, tempat wisatanya dulu ya. Betul. Nah, setelah kita tutup, nggak lama si situ Cilencanya yang tutup gitu kan. Berarti memang sudah ada, kita juga dapat informasi bahwa memang ditutup dulu semua wisata. Hilang lagi. Oh iya. Timbul tenggelam Teteh sinyalnya tuh Cina. Iya, padahal penuh di sini. Apa di sini ya? Enggak sih ya, kan harusnya beda-beda. Tapi udah buka ya sekarang situ Cileunca udah buka kan sekarang? Oh, bentar tes. Lagi jualan. Oh iya, kalau Bayu sukses jualan. Iya, jadi baru ini lagi kan, baru aktif lagi. Mulai lagi. Baru mulai lagi. Ngegas ya, pokoknya udah mulai ngegas lah ya sekarang. Nah, ini ini sih karena kan sekarang katanya new normal tehnya. Jadi kan kalau kita juga kemarin udah sempat briefing sih internal, ini kita harus nerapin punya standar protokol kesehatan kalau misalkan kita mau ngajuin event. Tapi kan kalau misalkan event kayak MICE, kalau aku kan kebanyakan MICE, gathering, corporate, event, launching, presscon gitu. Itu kan audiensnya nggak banyak dan bisa banget diatur gitu. Misalkan kan kalau dari kita protokol yang paling standar tuh pasti nyiapin tempat akses untuk cuci tangan, hand sanitizer sebelum dan setelah masuk. Terus ngatur pintu masuk, pintu keluar gitu kan. Nah, terus terus jarak kalau misalkan kita duduk, terus misalkan round table duduknya dikasih jarak, terus kalau teater apa gimana dikasih jarak. Nah kalau outbound kumaha eta ada jarak. Aku masih rada teka bayang gitu ya, kalau misalkan outbound safety protokolnya kayak apa gitu. Sedangkan kan kalau misalkan outbound tuh harus ya gitu kan grouping, tapi satu grupnya kan pasti ada bersentuhan lah minimal gitu, walaupun udah cuci tangan daripada bersentuhan deh kan kumaha. Wudu ya, biar hilang dari iya benar. Kita sama anak soleha. Jadi intinya kemarin kita udah ngobrol-ngobrol juga kalau di Cileunca sendiri itu kita menjual semua paket tetap kita jual kayak rafting dan lain sebagainya. Nah, rafting itu kemarin juga kita sudah konsultasi sama anak-anak Faji. Faji itu singkatan Faji teh apa? Federasi Jeram Indonesia. Aku juga baru. Nah, jadi orang-orang yang ngurus tentang Arum Jeram Indonesia. Oh iya. Siap. Faji namanya apa? Federasi Arum Jeram Indonesia Kabupaten. Terus? Nah, kemudian mereka menerapkan beberapa protokol yang juga akan kita terapkan. Mungkin kita tambahkan sedikit. Kita akan berikan waktu untuk
tim Arum Jeram ketika ganti tamu seperti misalnya membersihkan alat-alat yang sudah digunakan. Karena kalau Arum Jeram kita bingung ya, maksudnya mau pakai masker ngap gitu kan kalau Iya, kita nggak mungkin itu ya. terus juga satu perahu juga memang sudah ada kapasitasnya berapa orang, terus guide-nya seperti apa, dan nggak mungkin juga kita pakai face shield ya. Oh, susah ya? Susah ya? Oh iya, benar-benar. Jadi untuk Arum Jeram mungkin Teteh please, dicatrok teh naon please. tahu namanya dicatrok. Apa dicatrok? Kepentok gitu ya maksudnya. Ya, kepentok. Jadi itu memang hal yang berbahaya gitu kalau misalnya justru malah diterapkan di kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi mungkin sebenarnya yang penting adalah sebelum dan sesudah. Jadi sebelum naik kita sudah pastikan alat-alat yang mau kita pakai itu harus sudah dalam keadaan bersih gitu kan, steril. Kemudian orang-orangnya juga atau pesertanya ya tijeduk. Iya benar. Tapi beda tijeduk dan dicatrok tuh beda. Makasih ya Teh Yeli. Terima kasih Yeli. Kemudian ketika akan orang-orangnya atau peserta yang akan naik termasuk guide Arum Jeramnya juga mungkin sudah membersihkan diri ya. Dari najis. Oh salah ya. Berwudunya berseka dan pakai tanah. Itu naon cenah. Corona teh udah jadi hadas besar gitu. Terus setelahnya juga mungkin ya kan kalau bisa Arum Jeram nggak mungkin nggak mandi ya, Iya, ada pasti mandi. Gitu. Jadi pasti mandi. Nah, untuk alat-alatnya kita bersihin lagi. Nah, kemudian kalau untuk kegiatan yang lain kayak misalkan kemarin kita udah ngobrol tentang paintball juga sebenarnya kan kita punya alat sendiri, mungkin kita akan yang satu alat itu nggak dipakai gantian, kayak misalkan baju kan biasanya dipakai bergantian. Nah, untuk seragam kita pakai, jadi setiap tamu cuman pakai satu, abis itu kita nggak pakai lagi untuk tamu yang lain. Jadi berkurang dong ya? Iya betul, jadi berkurang kapasitas per hari gitu ya? Berkurang kapasitas ya penggunaan per hari. Kalau nggak salah kita cuman sediain 20-40 ya untuk satu harinya, dan itu pun dikasih jeda. Jadi misalkan setelah 20 main kita minta waktu untuk bersihin senjata, karena di senjatanya sendiri kan itu dipakai ganti-gantian. Iya, pegang. Sedangkan kalau pakai sarung tangan atau gloves gitu akan licin gitu, jadi ya mau nggak mau senjatanya yang kita bersihin gitu. Meskipun pesertanya mungkin nanti udah cuci tangan, udah pakai hand sanitizer, tapi tetap kita untuk alat-alat tetap kita sterilkan dulu semua. Tetap sterilin dulu ya. Iya ya, mau nggak mau ya. Jadi atau senjatanya itu bentuknya disinfektan. Baygon boleh nggak? Ini teh pemusnahan massal apa? Kalau senjatanya Baygon datang 20 pulang 10. Iya benar. Ya ini mah bisi gitu. Ini mah pertanyaan aja aku orang awam. Nah terus kalau di Glamping Cileunca kita menerapkan sistem, jadi kita mengurangi kapasitas, jadi carrying capacity-nya kita kurangi. Glampingnya 50. Jadi kalau kita sekarang 60-an, cuma 60 orang. Berkurangnya berarti 60%-an ya? 40%-an berkurangnya ya? Betul, sesuai anjuran dari kemarin deh. Anjuran dari mana ya? Dari pemerintah lah pokoknya ya. Ya, dinas pariwisata katanya sekitar segituan. Jadi kita ngikut aja lah dulu, kita lihat dulu perkembangannya mungkin selama sebulan ya. Mudah-mudahan lancar. Terus karena kita juga bingung kan, maksudnya ini kegiatan gathering tapi kita nggak boleh kumpul terlalu banyak. Iya, itu dia. Gimana kita bisa akrab ya, karena kan sentuhan itu, tapi bisa lah kali ya, karena kan namanya juga new normal ya, berarti new kan berarti baru untuk semuanya ya kan, buat fasilitatornya, buat operatornya, buat kitanya juga misalnya berarti kan kitanya juga harus menginformasikan ke klien, misalnya aku mau ada acara event gitu, jadi kan aku juga harus ngasih tahu dari awal kan, ini kita nggak bisa gini, jadi jangan
jangan dulu marah misalnya, kok ini lama, paintball lama ya kan, karena harus bergantian segala macam gitu kan, berarti harus ada sosialisasi dari semua pelaku usaha Tapi IO. betul. Jadi tapi kayaknya emang semua orang sudah memaklumi ya kayaknya Ya sih. apa yang penting kita udah bisa jalan lagi sih. Aku mah udah alhamdulillah banget ya. Karena besok juga kita udah mulai kedatangan tamu dari Alhamdulillah. mau tahu berapa orang? 600 alias genep. Oh, seru banget. Apaan dikurangin 60%, 40% aja di genep ratus. Gak apa-apa Teteh, jadi kayak ini gak sih, kayak mulai lagi dari awal gitu ya gak sih? Iya. Kalau misalnya kayak kayak kita misalnya tahun-tahun sebelumnya kan misalnya nggak terlalu awal-awal tahun kan masih pada bikin konsep apa segala macem, jadi kan paling event 1-2, tapi kita udah kebayang gitu nanti beberapa bulan ke depan kayak gimana gitu. Kalau sekarang tuh kayak kita baru pertama muncul lagi, kenalan lagi, ngingetin lagi sama orang lain, sama klien, sampai segala macam lagi gitu nggak sih? Iya. Kayak baru buka gitu, apa pertama kali buka gitu, kayak pertama kali buka, gue masih hidup nih. Jadi kemarin-kemarin kan kalau River Nusa itu kita jualannya paling banyak dari website ya. Website kita kan ada banyak, ada pelayanan River, ada yang website River Nusa, ada website Glamping Cileunca, banyak lah ya gitu. Jadi kita ada beberapa website yang kita kelola. Nah, kemudian kita kemarin itu sempat nggak pakai iklan sama sekali, memang sengaja gitu, karena kita memang udah memang udah memutuskan ya udah kita off dulu gitu semua, dan termasuk gue dirumahkan. Jadi kita semua dirumahkan, merumahkan diri sendiri. Semuanya. Semuanya itu tanpa, jadi nggak ada yang apa namanya, si glamping itu selama pandemi kemarin benar-benar nggak ada aktivitas apa gitu di kantornya pun. Jadi nggak ada. Jadi kita semuanya yang di kantor ini memunculkan bakat kita yang lain, yaitu berdagang makanan. Dagang. Betul, balik lagi ke dagang karena cuan tetap harus jalan. Betul, karena perut harus diisi. Itu dia, betul sekali. Tagihan tetap berjalan. Jadi kan, ya ampun, mau bayar arisan aja susah banget gitu kalau nggak. Iya. Betul. Akhirnya jadi kita masing-masing, Bayu, aku kita dagang sendiri-sendiri gitu. Terus akhirnya di sebulan terakhir mungkin aku ya itu bikin eskosu kan sama si Kakang, sama bos kita. Kita jalanin usaha ya lumayan lah alhamdulillah. Nah kemudian dapat kabar baik kalau wisata Bandung Selatan mau dibuka gitu kan. Udah dibuka. Teteh. Iya sepertinya sinyalmu Tesina. Ntar ya aku infoin. Udah, sinyalnya udah. Tadi mah ini apa? Hitamnya. Loading. Terus karena kita dapat informasi kalau kita mau buka juga, di wisata di Bandung, Kabupaten Bandung mau pada buka, ya udahlah kita buka juga gitu kan. Tapi kita masih proses persiapan selama 1 minggu kemarin, dan alhamdulillah minggu ini udah buka gitu. Nah kita mau lihat dulu aja sih, tapi nanti ya kira-kira 2 minggu atau 1 bulan ini gimana proses penerimaan tamunya, apakah kita sudah berjalan dengan baik, dengan aman gitu kan, karena meskipun harus benar-benar siap, karena ini kan masalahnya keamanan dan kenyamanan selama di lokasi gitu. Jadi jangan takut untuk ke Cileunca. Nanti atau gas di tiketannya. Nanti nomor teleponnya dikontak di sini. Jadi di sana itu ada double protector. Double protection. Mau masuk situ Cileunca, di gerbang Anda diperiksa dengan diperiksa pakai termogan sama petugas tiketnya dari
petugas situ Cilencanya gitu kan. Kemudian habis itu nanti kita jemput, nah sampai di lokasi kita itu nanti diperiksa lagi gitu, cuci tangan lagi, nggak apa-apa lah kita yang penting nyaman lah gitunya selama di sana. Jadi kita sudah memastikan kalau dalam keadaan sehat tamu-tamu, terus kemudian kita juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap karyawan-karyawan kita di sana. Jadi kita mau ngecek tiap hari atau beberapa jam sekali bahwa karyawan kita itu tetap dalam keadaan sehat gitu. Yang masuk angin kita balik ke lah. Gak boleh, meskipun kamu cuma masuk angin gak boleh, bahaya. Karena sekarang mah bersin aja kan jadi tersangka ya nggak? Tersangka, iya, mendingan kentut. Kan kentut benar. Kentut mah tidak berdosa karena penyakitnya pasti masuk angin. Kalau bersih. Karena corona tidak lewat gas. Ini kok jadi ngomongin kentut sih? Parah. Aduh. Gitu. Jadi kemarin berarti masing-masing tuh berdagang aja ya. Tapi kayaknya semua deh, bukan nggak tahu sih semua apa enggak, tapi semua kenalan teman-teman IO, teman-teman ini ya pada akhirnya kembali ke perniagaan. Memang. Termasuk kami ini hasil Yuma dari juga kemarin dagang kan ya? Segala didagangkan. Segala. Tapi sebenarnya kalau kita produksi karena udah ini ya, maksudnya kan kita kemarin dagangnya juga nggak yang dagang segala tuh yang gitu, nggak, cuman yang utama pasti makanan, karena kan makanan yang paling cepat muternya, dan kita harus mikir cepat muter materianya. Lumayan sih makanan, apalagi kan mau bulan puasa, mau lebaran gitu. Terus sebelum awal-awal tuh aku agak ini nggak mau jualan masker tadinya, karena itu teh kan dulu sempat itu teh apa sih, masker tuh jadi langka, terus jadi mahal banget. Aku kan jangan pakai masker segala macam, dan katanya masker kain juga belum tentu efektivitasnya tuh belum diuji gitu kan, udah bisa nahan atau enggak. Ya udah kita nahan-nahan nggak jual masker. Taunya tiba-tiba masker kain disarankan ulah cek aku. Makanya kebetulan kan kemarin kita emang ada satu dari berapa bulan ya, berarti Maret, April, Mei, Juni ya. Dari selama 4 bulan ini kita alhamdulillah sih dapat ada satu project tapi barang gitu, pengadaan barang batik. Jadi ya udah kita sekalian produksi ini sih, masker kain batik gitu. Tapi keren loh maskernya, keren banget. Bagus. Lihat dong. Tuh, menutup dengan sempurna. Apalagi kalau ngirim gratis. Saya ada untung aja gitu deh. Nanti ya. tapi Yumaka sama River Nusa itu memang saling kita saling mendukung satu sama lain ya. Ketika aku dagang es kosu ya, Anda yang membeli paling banyak. Kebetulan, alhamdulillah. Untuk Alhamdulillah semua, iya dong, kan ujung-ujungnya ini nggak sih dari kita untuk teman, jadi ujung-ujungnya muternya circle-nya di situ lagi. Bagus sih sebenarnya ya, jadi buat ekonominya muternya di kalangan masyarakat lagi gitu. Aku juga yang beli teman-teman, belum sampai ke yang masyarakat luas gitu belum. Ya, jadi emang kemarin itu pas corona ya. Aku juga ngeliat sih teman-teman IO gitu pada jualan, ada yang jualan masakan kan, ada yang jualan masker, ada yang jualan ini, jualan itu, pokoknya semuanya pada berdagang gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, mungkin teman-teman punya bakat-bakat tersimpan yang tersembunyi selama ini, mungkin pada sibuk karena tidak ada lagi kerjaan yang bisa dikerjakan, akhirnya kreativitasnya timbul gitu kan. Timbul dan terasa. Karena terpaksa kalau gue sih. Nah, berarti bukan timbul dan terasa, timbul dan terpaksa. Kalau gue mah timbul dan terpaksa, betul. Karena tapi yang bersyukur banget memang pada saat pandemi ini kita justru malah ngelihat teman-teman kita itu saling support satu sama lain gitu kan. Jadi misalkan ada jualan gitu. Nah sebenarnya awal-awal aku dagang itu aku nggak niat dagang. Jadi pas awal-awal ada temen aku yang dia suka jualan makanan, terus aku niatnya cuma bantuin doang gitu, mau oh iya ya kalau misalkan aku coba pasarin
barang dagangannya dia mungkin akan lebih, maksudnya marketnya lebih banyak lah gitu kan ya, dibanding cuma dia sendiri Circle-nya yang lebih luas. marketingin. Iya betul. Nah awalnya aku tuh kayak gitu doang. Jadi teman aku ada yang jualan risoles. Nah dia tuh biasanya suka dagang di sekolah-sekolah gitu. Terus akhirnya aku coba sini deh aku bantuin jualan gitu. Terus sedikit-sedikit. Terus aku cuman apa ya istilahnya dapat selisih 500 perak aja dari si itunya. Tapi kemudian alhamdulillah jadi banyak gitu kan. Terus oh kayak gitu ya sistemnya gitu. Maksudnya dengan menambah orang yang nambah ngeresellerin lah istilahnya gitu ya. Iya, circle-nya kan beda berarti kan. Jadi akhirnya jadi berkembang. Nah, kemudian dagang sampai ngojek loh gue. Halo, yang nganterin Eskosu ke kami adalah Testina sendiri. Iya, kita ngojek loh Apa aslinya. ini dikirimnya pakai apa? Sina Kurir. Wow, luar biasa. Ekspedisi. Mohon maaf para ojol, bukan bermaksud untuk mengambil kerjaan Anda. Tapi gawe orang lagi. Iya, tak beban arisan. Nah, jadi kita akhirnya aku sampai ngojek yang kita benar-benar nganterin barang dagangan orang lain karena udah nggak ada lagi misalkan yang mau didagangin ya akhirnya aku ngojek terus masih dagang juga makanan sampai akhirnya kita bikin yang produk Eskosu itu kan kopi susu botolan. Nah, alhamdulillah dari situ aku tobat ngojek. Tapi aku padahal sebenarnya masih, tapi yang jalur-jalur dekat aja karena kan beban produksi ya, jadi produksi ternyata lebih melelahkan daripada ngojek. Betul. Itu betul. Jadi ternyata produksi itu lebih melelahkan daripada ngojek. Akhirnya aku untuk distribusi Eskosu itu kemarin kita pakai Gojek online, terus juga ada saudara yang bantuin untuk distribusi produk kita. Akhirnya aku fokus di produksi aja gitu. Nah kemudian, kemarin ini kita sempat terhambat si Eskosu itu kan, karena bahan baku dan lain sebagainya itu agak sulit. Dan entah kenapa pas pada saat si Eskosu ini lagi susah produksi, kita malah buka gitu si Glambring Cileunca. Jadinya ya udah Tapi si Eskosu mau tetap jalan. Mau tetap jalan, jadi kita tetap insya Allah tetap jalan, tapi mungkin untuk sementara ini produksi cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kemudian yang Eskosu ini kita ada produknya, nanti akan giveaway. Aduh aku menyesal sekali ya. Jadi guys ya, Yumaka juga punya produk makanan namanya Yumakan. Kita punya wedang sama kentang Mustafa. Kemarin udah disiapin, cuma karena kemarin kita meeting dimakan. Habis. Pasti penyebabnya Dea yang ngabisin ya. Dea jeung dan ibu dan aku. Yumakan ya. Nama produknya Yumakan. Sebenarnya kita kan sebelumnya kita udah punya produk tuh waktu itu. Jadi pas Yumaka itu untuk IO, Yumaka handcrafted itu untuk ini untuk kayak gini, dulu tuh jual-jual kayak gini nih, baju dilukis. Jadi kita tuh memang kerjasama sama pelukis, ada di Tasik. Jadi yang dia emang bisa ngelukis, kita bisa jualin dan kita punya selera gitu. Maksudnya kebayang pengen ini gitu. Tapi kan yang teknis ngelukisnya ada yang bisa. Ya sebenarnya itu udah jalan dari tahun 2015 juga udah jalan, cuman karena kita riweuh sama IO, jadi itu tersingkirkan gitu. Terus sempat pameran tuh si ibu juga kan ke Belgia, ke Rusia, si Yumaka handcraftednya teh udah haki juga, jadi si produknya teh sebenarnya udah established lah, cuman belum diseriusin. Nah pas kemarin COVID, ya udahlah kita udah punya produk juga, ya udah gitu dilanjutin gitu. Temen aku yang handcrafted jadinya Yumakarya. iya bisa juga sih. Nanti kita pikir makanan jadi Yumakan ya. Kalau Yumakarya. Kakak idenya cerdas banget, kakak Dede Anda. Dia yang punya ini loh. Tahu rumah makan Padang Andalas? Nah, Doski.
Ya itu dia yang punya, wah rumahnya dia itu yang Voucher punyanya. makan ditukar pakai Cold Brew ya. Tapi nggak mau rugi. Gak mau rugi. Iya, jadi pas pas COVID sempat kita bingung, aduh gimana ya gitu. Kita juga awalnya kita mau coba ngecek gitu, mas bener-bener stop nggak nih event? Ternyata udahlah, kita juga nggak mau ambil resiko ya. Masa kita mau maksain ada event terus PD ke klien segala macam. Tapi kita juga kan standar protokol COVID kan kita juga masih belum aware kan gitu. Belum ada standarnya seperti apa, corona teh naon, harus gimana, pencegahannya gimana. Jadi kita juga ngambil resiko. Akhirnya mulai dari situ, udah nggak usah berharap dulu sama event. Udah kita sekarang berharapnya ke ini aja, ke apa namanya, ke produk si handcraft gitu. Nah terus kebetulan ada apa? Tetanggaku tuh suka masak, jadi pas aku nyobain beli Mustafa, ternyata sama kayak teteh gitu, enak. Udah kita ini kita bantu, dia biasanya lingkungannya lingkungan di rumah aja. Yaudah kita iniin kerjasama gitu. Kalau itu kerjasama sama yang masaknya, kerjasama dicoba kan quality control di kita dong kalau makanan. Kenapa nggak undang-undang? Quality control, ini enak, yang ini kayaknya lu kurang. Jadi quality control-nya banyak opat bungkus, sudah. Lain quality control. Yaudah akhirnya kita mikir kan, lucu kalau dikasih stiker apa, kepikiran lah Hyuma kan gitu. Karena dulu suami aku kan jualan bento, jadi segala jualan. Jadi suami aku kan jualan bento, dia karena malas mikir, Yumaka juga udah ke Jepang-Jepangan kan. Ya udah dia bilang Yumaka Bento aja, itu udah lama sih. Yumaka Bento terinspirasinya dari Yumakan gitu. Ya udah direalisasikan Yumakan gitu. Si Yumakan itu ya. Jadi pokoknya akhirnya kalau aku kan anaknya tuh karena udah bertahun-tahun di dunia PR dan branding, jadi kan bawaannya ke sana. Nah, si ibu kan bertahun-tahun di dunia jualannya. Terus ibu gencernya teh gitu. Cuma tapi kalian ibu dan anak yang keren ya. Alhamdulillah. Sebagai anak nggak bisa komplain, berarti sama marketing nggak bisa komplain ya. Jangan salah, kita kalau berantem udah nggak kenal ibu anak. Dasar. Jadi Iya, jadi tuh si ibu. Jadi ya apa namanya? Ya itu dulu tuh ya, aku pribadi, aku tuh bukan nggak suka sih, cuman nggak kayak merasa nggak bisa jualan produk. Jadi yaudah deh di balik layarnya aja konsepin produknya mau kayak apa, terus mau disebar kemana. Tapi kalau aku jualan langsung gitu, asli aku tuh nggak pede gitu, nggak bisa aja gitu ngejualan. Tapi terima kasih kepada pandemi COVID yang melancarkan bakat jualan aku. ya itu terpaksa. Ojol-ojol ya, aku teh jualan aja ya, terus tiba-tiba teh jadi apa sih kayak all shop gitu kan, aku tuh nggak pernah yang kayak gitu-gitu gitu. Terus tiba-tiba ada orang nggak kenal yang memang ke Instagram, aku dibantuin teman aku tuh si Fitrop, dia postingnya terus ada yang nanya segala macam, aku teh, ini harus apa yang harus aku lakukan? Ada yang beli malah liarnya. Karena biasa presentasi doang kan, presentasi konsepin aja gitu. Tapi pada saat jual, tapi mau nggak mau kemarin, iya akhirnya jualan. Kayak semua juga gitu deh, semua apa yang bisa. Kayak temen IO aku orang Padang jualan rendang gitu kan, aku beli diimport dari Padang. Terus teteh misalkan ini pas kemarin es kopi, kebetulan aku teh asa pengen ngasih gitu pada saat lebaran, ya udah cobain. Udah akhirnya muter-muter situ. Tapi lucu ya, jadi maksudnya yang apa, jadi silaturahmi gitu lah ya, yang tadinya jarang ini, terus silaturahmi dari dagang gitu kan ya. Dan justru lagi semua masa jualan pandemi gini, justru kita harus saling support ya, benar gak sih? Karena iya. siapa lagi yang bisa support kalau bukan kawan-kawan kita sendiri. Tapi benar, lagi sekalian ngejawab pertanyaan Bu Dini nih. Sina selama pandemi fokusnya kemana? Fokusnya nyari cuan, Bu. Buat bayar arisan. Sama cicilan. Kami mah sederhana aja, targetnya nyari cuan. Fokusnya nyari cuan. Betul sekali.
Jadi asli aku mah gabut apa semuanya aku kerjain, aku nggak mau gabut gitu, nggak mau diem-diem aja. Jadi tiap hari cuman mikir aku harus ngapain ya, mau ngojek kayak mau dagang atau mau ngapain gitu. Pokoknya semua aku kerjain, nggak peduli itu kerjaannya apa, yang penting halal gitu kan. Terus bisa bukan bukan dalam artian cuman pengen keluar rumah atau main-main aja, malah kemarin itu kan lagi apa kita lagi stay home ya, stay at home gitu kan, semua orang lagi pada fokus stay at home. Nah, aku tuh pengen banget stay at home sebenarnya, tapi berhubung karena kondisi, jadi emang bener-bener nggak bisa stay at home gitu. Kalau misalkan bisa, makanya aku mending diem di rumah gitu. Pengennya cuma diem di rumah, ngurus anak yang lagi lagi Berapa belajar tahun di rumah kan. Udah 11 tahun, anak aku kelas 5 sekarang naik kelas 6. Betul. Nah, SD, kan SD kan ya berarti kan? SD, enggak, mana ada kelas 5 SMA, Yus. Oh, maaf ya. Mungkin karena pandemi, oh enggak ya. Jadi pas pandemi itu kemarin, apalagi pas lagi musim PSBB kemarin sempet deg-degan juga. Tau gak sih kan rumah aku tuh di Ujung Berung. Jadi kalau tiap hari dari Ujung Berung menuju ke Dago, itu kan aku hampir tiap hari nganterin barang ke Gerlong lah, ke Dago, ke Setiabudi. Itu pasti ngelewatin Cicahem. Nah, di Cicahem itu adalah salah satu checkpointnya PSBB kemarin kan. Nah, awal-awal pertama-tama aku lewat, itu aku diberhentiin sama polisi. Terus kemudian, tapi sebelumnya bukan di Cicahem sih, aku berhentiin di polisi itu di Terminal Ledeng kalau nggak salah. Nah, lucunya jadi abis nganterin barang, awalnya kan nggak ngelewat. Nah, terus pas pulang dari Sersan Bajuri kalau nggak salah, terus aku diberhentiin sama si polisi, maaf Bu, kalau mau lewat sini harus pakai sarung tangan katanya. Nah, waktu itu aku nggak pakai bener-bener motor sarung aku tangan. nggak punya sarung tangan dan nggak tahu kalau harus pakai sarung tangan. Akhirnya bilang kan, wah nggak punya Pak, gimana saya harus pulang ke Ujung Berung. Terus tiba-tiba ini beli aja di sebelah ada ibu-ibu jualan sarung tangan keren. Itu jadi kayak kolaborasi antara UMKM dan ini. Itu tim aku juga pada gitu, jadi disuruh beli dan langsung ada gitunya. Untungnya marketingnya besar gitu. 2.000. Terus aku ngodok. Dan waktu itu pas ngojek itu aku belum dibayar, aku habis nganterin barang dan belum dibayar gitu, dibayar transfer teh. Jadi aku tuh nggak bawa duit cash dan aslinya cuma ngorehan duit receh dikumpulin 2.000. Bentar ya Bu, gitu kan. Pokoknya sedih pisan. Nah, habis dari itu terus besoknya pas pergi lagi ternyata udah deg-degan nih, aduh PSBB kita masih bisa jualan nggak gitu, masih bisa ngojek nggak, takutnya kan pada sibuk bikin apa tuh yang kertas surat tugas ya, kalau nggak salah lihat teman-teman pada bikin surat tugas supaya bisa lewat checkpoint tertentu. Nah, pas waktu kemarin ya kan kita nggak punya surat tugas gitu, gimana mau lewat, akhirnya aku memaksakan nyobain gitu lewat ke Cicahem. Terus diberhentiin lagi, Mbak Bu, harus pakai sarung tangan katanya. Oh, cuma pakai sarung tangan doang, pakailah yang kemarin beli 2.000-an. Terus akhirnya udah aja tiap hari lewat Cicahem fine aja. Jadi aku masih dagang selama PSBB kemarin, bolak-balik bertahan dengan sarung tangan plastik, tapi beli lagi yang baru ya. Gak yang kemarin dipakai. Sarung tangannya sobek-sobek kalau dipakai sekali teh sararoek. Yang itu kan, yang satu bungkus isi 100 atau berapa gitu kan? Iya, betul. Dan aku ya, oh berarti si ibu teh jualan 2.000 padahal harganya cuma 200 perak. Tapi itu bener loh, kayak polisi gitu kayaknya memang udah ini kolaborasi atau mungkin teknik marketing yang bagus antara mereka. Anda harus sarung tangan, silahkan dibeli, langsung aja gitu. Kalau di Cicahem kemarin banyak yang jualan sarung tangan kain gitu, tapi ternyata pas nanya-nanya katanya lebih efektif itu pakai sarung tangan plastik justru ya, katanya untuk menghilangi ini. Karena kalau yang kain gitu masih nyerap gitu kan. Kalau basah nyerap. Kalau pakai plastik katanya itu lebih aman.
gitu. Nah, terus ya udah deh pas selama PSBB kemarin begitu Bu, aku berdagang, ojek dan lain sebagainya. Pokoknya fokusnya nyari cuan untuk bayar angsuran. Sampai Yumaka itu, kalau Yumaka tuh sampai ini teh, sampai jadi Yumaka Catering. Jadi kebetulan pas kemarin kan apa Tapi ada hebat aku loh Ibu Maka, itu orderannya sampai ratusan ya box, sampai jadi tuh seruangan punya box semua. kantor tuh berubah jadi dapur umum, bodor. Jadi dan gak ada yang bisa masak kan, yang bisa masak cuma ibu doang. Kami Ya kan ampun. supporting aja. Itu adek aku kan di Jepang, terus tiba-tiba nanyain, mungkin dia sama teman-temannya. Jadi dia sama teman-temannya punya project namanya Wondershare Project kalau nggak salah. Bulan puasa kemarin kan dia ngasih, jadi dikumpulin dana, terus dia ngasih ke panti-panti asuhan. Nah, sebenarnya kan kita juga pengen punya niat sih untuk itu, pengen beramal, tapi kita teh ya memang ya beramal mah udah harus ikhlas, tapi kan kita tuh melihat kondisi juga, aduh gimana ya gitu. Apa namanya? Kebetulan nih ada project itu. Sebenarnya ada aku teh nanya, cari di mana ya catering, terus kita teh biasa lumaga kan sama kita aja. Awalnya 1.000, tapi jadi cangkeng. Awalnya tuh minta apa? Nanyanya 1.000 packs, terus kita yang kebayang 1.000 bisa lah gitu kan. Terus akhirnya aku salut sih sama catering luar biasa loh. Terus udah gitu akhirnya diobrolin tuh kayaknya si Demanda, yaudah deh jadi, tapi nggak jadi 1.000, jadi kita cuma klaster Bandung Selatan aja, jadi ngambilnya cuma 100, 200 gitu doang. Ternyata 100 bungkus teh Itu ya. ada komentar dari Bu Dini nyeri cangkeng. Ibu dikerjain sama anaknya ya Bu. Jadi tuh Eksploitasi mama itu namanya. kan itu Sabtu sama Minggu kan, jadi Sabtu sama Minggu kebetulan kan kita juga WFH, jadi WFH-nya sebenarnya fullnya itu cuma bulan April kalau nggak salah. Mei apa April gitu, aku lupa, yang full WFH sebulan. Nah, ya selain itu setengah-setengah. Nah, pas kemarin kita lagi WFH, ya udah Sabtu Minggu aja ya kita apa kerjain. Ya udah, jadi sistem IO itu dipakai di sistem catering. Tapi maksudnya jadi kayak ya udah pembagian tim, ya udah dia tuh yang ngatur, dia kan masih manajer kita kan, jadi dia udah langsung ngatur, ya udah ngerjain apa orang iya mana iya orang iya mana iya gitu. Terus akhirnya ibu yang punya resep, pokoknya ibu leadnya kan, kita mau mana ngerti ya Bo, ibu sama bibis masak, kita yang udah iniin. Lama-lama capek juga ya, padahal cuma berapa loh, cuma 100 berapa gitu ya, 200. Cuma ternyata ya para catering gitu terus kita karena nggak biasa, jadi jika orang mending loading deh runaknya gitu. Jika orang mending tesare loading. Ternyata lebih lebih susah jadi catering daripada nge-loading barang event anu segede-gede gaban. Mungkin sebenarnya kalau udah biasa catering mah ya, kalau udah biasa masak di catering ya memang kerjaannya gitu. Kita kan biasa loading, sebenarnya kerjaannya sama aja kan ya. Loading bisa nggak tidur, bisa ngangkut-ngangkut, bisa apa gitu. Cuma kemarin ya kayak bungkus simple, maksudnya kelihatan simple, kayak ngebungkusin sambal, ngebungkusin apa makanannya, terus kayak gitulah gitu. Sini hilang lagi. Teteh? Woi, Oh ada, iya sinyal gambarnya hilang. Iya jadi Yumaka, pokoknya di saat pandemi kemarin itu pokoknya menguji kreativitas semua orang, bener nggak sih? tapi memang apa teman-teman IO ini udah biasa di industri kreatif, jadinya pada kreatif ya. Jadi cepet naon lah gitu, pokoknya ya kita juga mikir kan awalnya juga ragu, ibu bener ini kita mau apa nasi box gitu, iya nggak apa-apa bisa kok. Doi lupa dia sakit kaki. Terus ya udah akhirnya itu tuh alhamdulillah sih pas bulan puasa itu, pas 3 minggu selama bulan puasa itu, jadi weekend ngerjain itu Ngerjain gitu. catering gitu ya. Tapi itu cateringnya banyak banget. Iya 100, pokoknya 100, terus besoknya 200, besoknya lagi 100, minggu depannya 100. Kayak bodor aja sih gitu, cuman nggak tahu sih ya kalau anak-anak sih mudah-mudahan happy aja ya. Ya guys.
pada pada biasa aja happy kan. happy. Apa Terus di terpaksa belakang pada gini happy happy happy. happy happy capek kali tuh biasa masak deh, nggak ada yang masak sih. Terus kayak kan kita bikin kayak tajil, jadi motong-motongin semangka, terus kayak sistem IO-nya dipakai. Jadi apa namanya, kan sebenarnya teamwork ya, kalau kalau kita ngerjain event tuh teamwork. Jadi si A ngerjain apa, si B ngerjain apa, update segala macam. Jadi udah hampir mirip lah gitu kan, beda nanya job desk nawe beda gitu. Tapi kalau Yumaka undang aku kemarin pas lagi catering, bikin catering itu sebenarnya nggak rugi loh. Aku bisa Tester dong. Enggak, aku lebih berguna selain jadi tukang icip, aku juga bisa berguna memberikan support yang baik dan menghibur teman-teman yang sedang membungkus nasi kotak. Iya sih, cuma kebetulan kalau kita catering nggak butuh MC. Aduh, Terus si Teteh. Kangen nih, kangen. sekarang udah jualan lagi untuk Yumaka. Mau kita mau gerak lagi, mau mulai dari awal lagi. Cuman kebetulan kita juga selama pandemi itu nggak libur karena libur sih, bukan libur sih, WFH sih ya. Cuma kita pindah ke LPSE. Kebetulan kan kita juga waktu itu udah sempat masukin, jadi ke pengadaan barang ke LPSE. LPSE itu dulu apa buat pemerintahan, itu loh, tender buat pemerintahan. Nah kita Iya, aku nggak tahu, pengen komentarin sebentar itu. Tante aku bilang, wah, aku bilang Sina gambarnya buram. Nggak apa-apa gambarnya buram, yang penting wajahnya apaan buram kan? penuh aura. Oh, buram ya. Oh, atau memang auranya memang buram. Aduh, ini maaf ya, kita pakai kuota gratisan dari kantor WiFi gratisan. Terus yang pakai banyak itu bapak-bapak lagi pada kerja, jadi mungkin mereka mengganggu sinyal kita. Bukan kita yang mengganggu kerja mereka ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol doang. Mereka yang kerja ngeganggu kita banget. Dapat salam dari bos aku, Kang Prisa, ada Bayu juga di sini. Orang kita mah di kantornya, kita mah di kantornya segini besar cuma bertiga. Karyawannya nggak ada lagi. Yang lain semua dirumahkan. Ini ada teman aku, ada akunting aku, Farandik, ada Helmi baru join. Halo Helmi, kamu ditunggu di sini. Untuk menghitung berapa besar kerugian kita selama 3 bulan. Gus leader saya tak asup gawe. Aduh bener ya, tapi itu pengalaman pisannya si pandemi kemarin teh dan memang semua orang kayaknya emang nggak ada yang persiapan ya untuk masalah kemarin di bulan Maret teh ujuk-ujuk aja gitu. Jadi ujuk-ujuk kelengit we gitu. Ujuk-ujuk kita jadi pandemi gitu, si corona itu teh. Terus ujuk-ujuk kita harus tutup, ujuk-ujuk kita dirumahkan gitu kan. Jadi emang semuanya kayaknya di industri wisata ya kan, kita tahu sendiri industri pariwisata itu yang paling anjlok di antara, betul, yang paling terdampak dari semua industri lainnya. Nah terus kemudian akhirnya kita ya mau gimana lagi gitu. Nah kita berhitung tiap hari pas kita kira-kira bertahan berapa lama nih perusahaan kita gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah sih ya, cepet ya kalau misalnya udah buka gini. Nah, tapi sebenarnya perhitungan kita awalnya itu adalah bulan Desember. Jadi kita bulan Desember baru bisa buka, kita pikir ya gitu kan, prediksi. Ya udahlah kita persiapan sampai bulan Desember. Jadi Januari kita pikir bahwa kita baru bisa jalan di bulan Januari gitu. Tapi alhamdulillah ternyata kita udah bisa buka, meskipun kita juga was-was ya dan masih kebingungan ini kita harus gimana gitu. Karena rata-rata tamu wisata di kita itu kan dari Jakarta, dari luar Jakarta, dari luar Bandung gitu kan. Jadi ya was-was gitu. Kalau aku nggak salah tuh, aku lihat postingannya Ridwan Kamil sih, kalau pariwisata di Jawa Barat itu diutamakan untuk warga Jawa Barat dulu. Jadi yang non Jawa Barat katanya belum
boleh atau lebih tepat lah, aku belum terlalu baca detail ya nggak sih. Jadi kan misalnya Bandung Selatan dibuka tapi diutamakan untuk warga Jabar. Jadi muternya di Jabar dulu gitu katanya sih. Ya tamu kita dari Bekasi, Bu. Dari Bekasi kan Jawa Barat. Ih, geografinya emang maaf. Dari Bekasi, Jawa Barat. Tapi Karena kayaknya memang juga. dari Jakarta belum ya. Mungkin dari Jakarta belum, tapi dari Bekasi udah ada. Kemudian kemarin juga telepon dari Karawang juga udah ada. Ya, Ternyata kita tinggal 5 detik lagi remaining. Aduh, tadi ternyata keputus. Sebenarnya udah ada remaining time remainingnya, cuma ternyata saking asiknya ngobrol, jadi Teh, kita ada pamit dulu aja ya. Kepotong gini bodor. Ya, jadi tadi kepotong sama Teh Zina lagi ngobrol terus kepotong. Maka apa kabar ketemu? Udah lewat, udah sejam ngobrolnya. Kok aku lupa ya? Kita udah ngobrol ya dari tadi ya. Ya, pas lagi ngobrol terus tiba-tiba Tapi ngerti kita apa yang terjadi. Kita belum giveaway loh. Aku mau Kan mau ada ngasih- giveaway dari Esposu. Jadi siapa Esposu mau nih? giveaway. Jadi nanti mungkin kita umumin di akunnya Yumaka aja ya. Jadi Boleh. siapa yang menang gitu kan nanti akan mendapatkan. Si Nana baru join, gerai. Dosa banget si Nana baru join. Ratna Prastiwi, Tapi emang- teman macam apa Iya. kamu jam segini baru join? Kamu nggak tahu kalau kita tadi Tapi mana kok gambarnya nggak ada gambar siapa aku? Heeh. Masa aku segini Iya nggak dulu? sih? Guys, itu Tesina ada gambarnya nggak sih? Tuh nggak ada. Ah masa? Kan kita belum di capture. Kalau tadi aku nyari di yang bagus di capture, yang mana nggak ada. Begitu Ada, mending nggak ada yang. Sekarang nggak ada. Di aku ada. Minta. Ada nggak? Udah ada. Nggak. Udah. Coba. Ya, nanti Tesina join lagi karena kita belum selesai tadi sebenarnya. Jadi tadi lagi ngomongin apa ya terakhir ya? Lupa, kita bikin topik baru aja. Iya, Nana, iya. Oh, ini nih Tesina masuk lagi. Nanti dengan Esposu tadi yang kopinya ada punya Tesina ini mau bagi-bagi giveaway. Ya kan? Kemana tadi dandan? Pokoknya aku datang dan pergi sesuka hati. Ada nggak sih muka aku? Ada. Ada. Sekarang mah ada. Sekarang mah. Itu soalnya ada yang komentar terus di belakang. Nggak ada. Maafkan ya, aku orang-orang gaptek yang jarang berhubungan, biasa berhubungan dengan Nick dan lapangan dan Jukut hari ini. Aduh, pengen giveaway tentang Mustafa. Next episode ya tentang Mustafanya udah sold out dan kita belum produksi lagi. Nanti ya, kan Jadi, pokoknya kita rencananya kita mau ada memang giveaway. habis sekali. Habis ngalis. Teman macam apa jam 3 baru nongol. Ternyata 1 jam ya, 1 jam doang ya. Ternyata ya jelas. Ini Maafkan ya guys, karena kami berdua. asli. Asli. Alisnya asli. Tuh. Ayunda ini nggak lupa direkam kan? Direkam kan? Aman deh, aman. Bukan sama aku. Jadi gini ya, FYI buat semua. Dan ini juga jadi pecut untuk kita semua bahwa kami berdua adalah makhluk-makhluk gaptek yang berusaha go digital. Yes, betul sekali. Jadi mohon maaf atas kekurangannya karena kan perdana juga. Rencananya sih Teh, aku tuh pengen rutin, jadi pengen inilah catch up sama teman-teman partner, vendor, terus sama teman-teman yang lain gitu. Temanya beda-beda. Nah, kita pengen dirutinin nih gitu. Karena kan bakat Gojek aku dan bakat gibah aku tuh tertahan gitu kemarin-kemarin.
Jadi mau ngegibah juga kan susah ya. WhatsApp ketik kan nggak Kita nyampe mah anak soleh, kadang-kadang. kita mah anak soleh nggak pernah gibah, cuma ngomongin Oh, orang doang. iya. Nah, karena kita anak saya ngomongin orangnya live, online. Biar semua orang tahu kalau kita doyan ngomongin orang. Dasar. Lebih Maaf Bu, edan. ini temanya. Temanya efek pandemi, Bu, bukan gibah. Tapi Ya, ya, tapi ada satu makhluk di dunia ini yang paling aku nggak suka di dunia ini. Eta siapa? si corona, si Eta teh datang-datang tolong pisan, saha sih maneh? Tapi aku punya cerita. Jadi kemarin tuh aku jemput Simba kan ke Limbang, kampungnya tuh di Limbangan. Nah, pas aku tanya kan di Limbangan tuh sama sekali pas sudah masuk ke daerah kampungnya Simba itu, aku satu pun kayaknya nggak lihat deh orang pakai masker. Sedangkan kita tuh bener-bener yang pakai masker. Terus pas aku turun, anak aku tuh si Ayumi salamannya gini aja ya, pokoknya bener-bener agak-agak serem lah. Aku juga nggak terlalu hygiene freak sih, cuma serem aja ya, takkan ngebayangin gitu kalau isolasi kayak gimana. Jadi kita tuh yang cuma gini-gini, sedangkan di sana tuh yang biasa aja gitu kayak nggak ada apa-apa. So aku tanya, Mbak, emang di kampung di situ gimana? Biasa aja, taraweh juga aman, cuma banyak penuh, ada jarak, nggak ada jarak kata gitu. Terus malah ada ibu-ibu kan dikasih BLT tuh kan, ada bantuan langsung tunai itu tuh dari pemerintah. Pas pembagian BLT ada ibu-ibu udah tua sih gitu. Aduh, hatur nuhun, pisan hatur nuhun. Aduh, hatur nuhunnya corona. Disangkanya corona itu nyari sumbangan. Andai ibu Hatur tahu nuhun. seberapa besar aku membenci corona itu. Sing panjang umur corona. Ibu kalau si corona itu berupa manusia udah gue ajak berantem dari kemarin, Bu. Jadi aku pikir, ini kalau corona panjang umur gara-gara si ibu doanya sih. Kayaknya banyak yang ngedoain dia hidupnya panjang umur ya. Itu dia. Bisa jadi. Berarti kan, tapi kalau aku mikir, oh, berarti corona itu edukasinya belum nyampe banget sampai ke Bale atau pelosok. Padahal daerahnya kan Limbangan ya, bukan yang pelosok-pelosok banget juga. Gitu, bener-bener ini. Ya sekarang mah berarti tadi tuh kita lagi ngomongin apa sih tadi sesi sebelumnya? Tapi nggak apa-apa, bebas kan, Ayunda bebas. Kan ya. Aku pokoknya udah bilang aja, ini pembicaraan jangan berharap berfaedah. Jadi aku nggak salah. Iya, pokoknya berarti kita berfaedah, Bu. Sejak itu kapan? dia. Iya benar. Tapi ya, yang ada sedikit kita perlu informasi ini, memang waktu kemarin kan sebenarnya kita tuh paling worried atau paling khawatir itu ketika pas musim corona di Pangalengan itu kan salah satu pusat wisata yang cukup besar ya. Kita bisa seminggu itu mungkin ribuan orang datang ke Pangalengan dari berbagai macam daerah gitu kan, dari Jakarta, dari Bekasi, bukan mungkin dari luar Jawa juga ada gitu. Nah sebenarnya kita udah worried sama Pangalengan itu sendiri gitu kan, aduh di sana aman enggak gitu. Dan ternyata di sana itu malah zona hijau gitu kan, nggak ada yang kena sama sekali. Tapi ada pemeriksaan rapid test apa gitu-gitu? Kayaknya sih bukan rapid test tapi lebih ke cek kesehatan biasa aja kayak misalkan pakai tes. Ada tanda-tanda enggak gitu-gitu ya? Awal-awalnya sih kata teman-teman di sana. Jadi awal-awalnya pas bulan Maret itu abis tutup, aku pun nggak ke sana gitu. Jadi kita cuma sekali aja ngedrop kayak barang-barang alat kesehatan, kayak buat cuci tangan dan lain sebagainya. Habis itu full, kita nggak ada yang kesana sama sekali karena kita takut jadi carrier gitu kan. Jadi teman-teman di sana ya udahlah survive dengan alat-alat yang kita kasih. Tapi alhamdulillahnya ternyata sampai hari ini mereka itu masih zona hijau gitu. Jadi belum ada, kalau nggak salah ada gosip-gosip doang, ada satu orang tapi orang itu pun dari luar gitu. Tapi itu pun bukan di area situ ya, bukan di Cilengsi. Oh, bukan positif juga. Oh. Meninggal tapi entah apa penyebabnya gitu. Cuman karena lagi merebaknya corona, jadi ya biasalah gosip-gosip. Tapi ternyata aman gitu. Sampai kita waktu itu ke sana, kita kan bawa sembako juga buat karyawan ke sana gitu. Terus di sana juga sama loh, nggak pakai masker dan lain sebagainya. Mereka santai-santai aja gitu kan, nggak ada yang jaga jarak. Ke pasar masih fine-fine aja. Dan ternyata memang zona hijau gitu. Mereka menutup diri, jadi pas pandemi itu ditutup. Terima wisatawan. Teh.
Teh. Lagi cerita. Teh, aku info. Iya, jadi memang kalau Kabupaten Bandung sama kota ininya apa namanya? Tesina live nanti kita join lagi sama Tesina. Ya, jadi berarti bersyukur lah ya kalau misalkan emang di Pangalengan termasuk zona hijau, berarti memang akan lebih cepat buat dibukanya gitu. Terus apa namanya? Tadi kan Tesina udah info juga tuh protokol kesehatannya di Cileunca kayak gimana, di glamping Cileunca-nya kayak gimana. Berarti insya Allah segera aman, segera beraktivitas lagi. Tapi mungkin yang Jawa Barat dulu aja kali ya Teh ya. Tadi aku info ini apa di Cileunca kan berarti zona hijau, Pangalengan ya, Pangalengannya zona hijau, di glamping Cileunca-nya juga. Wah, terus apa namanya? Udah mulai buka juga, cuma kita masih masih coba trial-trial gitu. Iya, jadi udah join belum? Udah ya? Udah masuk kok. Jadi kalau di sana di Pangalengan emang zona hijau. Jadi mungkin kalau awal-awalnya nggak tahu ya, kalau di Ciwidey kayaknya memang kemarin sempat ada beberapa kasus gitu ya, kalau aku nggak salah. Tapi kalau di Pangalengan sih nggak ada sama sekali. Jadi memang benar-benar udah clear area. Makanya mungkin mereka memberanikan diri untuk membuka gitu. Dan beberapa provider juga udah buka kok, maksudnya tetangga-tetangga kita. Dan Tapi tetap hati-hati lah ya. Tapi tetap ini tips aja sih. Jadi untuk teman-teman yang mau wisata ke daerah Pangalengan, tolong cari provider yang memang dia benar-benar aware sama masalah kesehatan dan keamanan gitu kan. Jadi bawel di awal aja ya. Ini gimana kesehatannya gitu ya. Jangan sampai tergiur dengan harga yang murah, karena memang sekarang kita lagi edan-edanan ngelihat kompetitor-kompetitor kita untuk ngejual dengan harga yang di bawah, tapi dengan tidak memperhatikan mungkin takutnya dari sisi persiapan alat-alat kesehatan yang diperlukan, alat-alat kebersihan yang diperlukan, ini harus kita cek ada nggak, kamu punya ini nggak, punya itu nggak, gitu kan. Nah, jangan sampai kita miss di situ dengan tertarik harga yang murah gitu. Apalagi kan misalkan Yumaka mau jualan arujram di Pangalengan gitu. Nah, kita tetap harus cari provider yang bisa direkomendasikan, mereka sudah sesuai dengan standar aturan dari pemerintah, dari karena suka ada yang nyolong-nyolong juga ya Teh ya, maksudnya mumpung karena udah dibuka jadi ada aja kali ya kebetulan, tapi dia nggak terlalu concern sama hal-hal kayak gitu juga, berarti udah mulai ada ya. Iya betul, jadi sebelum membeli lebih baik banyak bertanya. Kalau aku sih malah lebih suka kalau ada customer yang cerewet di awal. Ada ini nggak, ada itu nggak, ada ini nggak. Kalau yang iya sih, clear di awal benar, daripada nanti pas dia udah datang atau pas kita udah event, pas kita udah jalan, terus tiba-tiba ini mana, itunya mana, bukan bilang tadi gitu. Berarti ini juga tips saya. Ini aja gitu. Ini mau curhat dikit ya. Jadi sampai ada yang datang ke tempat kita, terus dia nanyain tiba-tiba buka tenda, toiletnya di mana? Maaf, ini tempat camping. Dia dibohongin sama teman-teman, disangkanya tenda itu toilet hotel gitu. Oh, yang kayak di Maridaya ya, yang kayak gitu ya. Temennya Jayale keterlaluan. Dia nyari toilet di dalam. Jadi ya paling gini aja kali ya. Mungkin buat teman-teman IO juga, IO atau panitia lah ya, panitia penyelenggara acara, kalau misalkan emang mau bikin event atau misalnya menawarin ke klien, mungkin udah punya travel checklist kali ya. Jadi safety checklist lebih banyak gitu checklistnya. Dibandingkan awalnya mungkin biasanya sih kalau kita selalu ada yang namanya kayak guidance paper gitu kan. Jadi di situ ada perhatian, harus diperhatikan apa aja gini itu kita sebelum event pasti kasih gitu. Nah mungkin sekarang ditambah kali ya, jadi ada checklist dulu, jadi benar-benar kitanya sendiri jangan takut kali ya buat
tegas ke klien gitu. Toh kalau ada yang sakit kan jadi semua kan yang kena kan. Jadi memang Jadi mungkin udah mulai diberlakukan kayak gitu kali ya, kitanya lebih concern, terus nambah travel checklist, safety checklistnya, habis itu baru di apa namanya lebih banyak gitu yang harus di ini tolong harap kalau yang sakit, kalau yang apa jangan memaksakan diri apa segala macam gitu kali ya. Jadi udah ditambah ininya, tambah concernnya. maksudnya ke semua tempat wisata itu malah nanti nyampe sana bukannya enjoy tapi Iya malah kenapa gitu kan. karena siang-siang itu panas, pas sore-sore dan pagi-pagi itu dingin banget, malam-malam dingin banget. Jadi kalau jalan ke sana pastikan sudah dalam keadaan fit, akan sakit ke sana malah nambah masuk angin. Iya, biasanya memang kalau misalkan kita event kayak waktu itu kan ke mana ke apa Sukabumi itu Kaldera tuh Citarik kan waktu itu kan kita ke Citarik ke Pelabuhan Ratu ke apa pokoknya yang acara apalagi khususnya yang outdoor activity kita memang selalu kasih itu Hamin sekian udah dikasih guidance-nya kita buatin apa yang dibawa bisi gitu kan ada yang ke bawah heels ya buat apa ya kan gitu terus kayak baju juga ini cuacanya dingin atau gimana nah mungkin sekarang nanti ditambah lagi tuh tambahan checklistannya gitu kali ya soalnya kan tapi sebenarnya yang penting nggak sih kalau misalkan, tapi kalau kita belum ya, ada beberapa tempat yang mengharuskan kalau tamu untuk dapat surat keterangan sehat ya, mungkin bekas rapid test atau misalkan kalau di Cilencang nggak? Kayaknya kalau di kita belum ya, Mbak ya? Nggak ada sih kalau misalnya di Cilencang nggak ada. Kecuali nanti ada aturan dari pemerintah atau dari Dispar untuk melampirkan. Kalau nggak salah Pangandaran yang udah ada peraturan gitu. Waktu itu aku lihat dari ada pantaraku di Pangandaran, dia ini apa namanya ngasih tahu ya di statusnya dia kan kalau di Pangandaran itu kalau mau ke Pangandaran harus punya surat sehat gitu. Paling nggak surat sehat bebas flu atau apa gitu atau rapid test atau PCR. Gitu kayaknya. Nah, kita juga mau ini. Yang penting sih kalau untuk kita nih para pejuang event, iya banget. Kuli event. Pejuang, Bu. Kuli lah ya. Makanya kemarin aku bikin judul pejuang event apa kuli kayaknya sih. Bener sih kuli. Kalau gue lebih tepat jadi kuli ya. Jadi kuli event. Kuli event, para pejuang event, sebenarnya kita harus tetap optimis bahwa kita akan balikin lagi gairah gairah wisata dan jalan-jalan karena kami pun harus jalan-jalan ya. Kita akan kembali bergejolak suatu hari nanti karena siapa sih gitu kan yang nggak butuh wisata, siapa yang nggak butuh refreshing, siapa yang nggak butuh apalagi 4 bulan dikerem ya kan. Betul, dan memang ternyata ya ada juga gitu orang-orang yang memang sudah gatel pengen wisata gitu. Nah sebenarnya ada juga kan komentar-komentar miring, masa wisata dibuka, mal dibuka tapi sekolah enggak. Nah mungkin komentar-komentar yang seperti itu juga kita harus hargai. Nah cuman kita juga berpikir bahwa ada orang-orang yang makan di situ juga selain kita-kita. Saya enggak sih ya. Mungkin karyawan-karyawan teman-teman Arum Jeram yang guide Arum Jeram gitu kan atau petugas paintball yang kerja di tempat wisata gitu kan atau misalkan petugas di tempat-tempat wisata lain kayak misalnya yang jaga tiket yang mereka benar-benar hidupnya memang hanya mengandalkan wisata itu mereka makan dari situ jadi kita juga perlu memikirkan bahwa ada orang-orang seperti itu makanya mungkin pemerintah membuka wisata gitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih lebih untuk tidak mengeluh kepada siapapun selama pandemi ini. Jadi ya kita jalanin aja apa kata pemerintah ya itu mungkin sudah yang dipikirkan sama orang yang lebih pintar gitu kan. Jadi kalau dibilang susah ya kita susah gitu kan ya. Wah, caring siapa? Iya. Semua sih ini kena semua.
Betul. Dan kita memang tidak ada persiapan sama sekali. Dan Nggak kita ada. memang shock juga awal-awal kalau kita harus tutup. Oh, gue juga kaget kan harus tutup gitu. Gue makan gimana gitu kan. Cuma mungkin gini, buat yang apa, buat masyarakatnya atau misalnya customernya, calon-calon customernya juga harus lebih kritis ya kan, karena kan justru kan kita nggak mau ya, karena kita udah mulai longgar, malah jadi bablas gitu, kayak apa sih, kayak kita kayak air habis dibendung terus pas dibuka, dreng gitu kan, langsung kayak liar. Kan nggak juga, jadi justru malah harusnya lebih kritis kan gitu ya, buat apa, mungkin kita kan kita semua sama-sama belajar kan berarti kan, jadi sama-sama protokol kesehatan tuh kayak apa, makanya kita mungkin nanti kerja sama-sama yang lebih ngerti atau gimana. Cuma mungkin dari customernya juga, misalnya mau ke Cilunca nih, ya udah bener-bener yang kata Tata bilang, dipilih lah yang emang bisa sama-sama nyaman gitu kan, jangan karena apa, ini mah murah, tapi ini nggak ada ini, nah baiklah gitu kan, jangan juga sih ya gitu. Jadi selain dari pemerintahnya udah mulai ngelonggarin, ini udah dikasih kelonggaran buat ekonominya mulai berputar lagi. Mungkin itunya juga selain dari operatornya juga memang lebih strict sama protokol kesehatan. Nah, kitanya nih yang mau pakai jasanya nih gitu kan, yang harus punya batas standar sendiri gitu untuk kesehatan gitu-gitu kan ngeri juga ya, maka sekarang udah dilonggarin nih kemarin, misalnya mau udah dilonggarin terus jadi kayak orang, pernah ada video kan tuh yang orang heboh banget lari-lari di mall, kayak ngelihat mall tuh buka tuh kayak ya ampun surga dunia buka kembali gitu, sama on ya kan. Bukannya nggak pengen gitu lari-lari ke mall, tapi nggak ada duit. Beda kasus. Beda orientasi. Kalau kita mau dibuka lari ke kamar pengen jajan gitu kan. Jadi beda orientasinya, benar. Beda orientasi. Tapi memang benar, jadi untuk teman-teman IO yang mau bawa tamu-tamu ke tempat-tempat wisata gitu kan, hotel juga, kemanapun itu mungkin kita butuh usaha yang lebih untuk menjaga kesehatan, kayak misalnya pengorbanan yang lebih banyak ya, usaha yang lebih banyak, kayak misalnya kita kalau dari sisi fasilitas, aku mungkin mengurangi carrying capacity, kemudian kita juga ada beberapa protokol, kayak misalkan makanan sementara ini mungkin kita pakai makanan yang di box dulu, atau ada yang tapi tidak menggunakan alat-alat yang dipakai gantian. Kita bahkan sampai di aturan kita masukin aturan baru untuk menganjurkan membawa alat makan sendiri. Jadi misalkan terutama alat makan gitu kan. Karena kan kita tetap jaga kebersihan, cuman takutnya ada orang yang lebih istilahnya lebih memperhatikan kebersihan banget gitu, takutnya dia geleh gitu ya pakai bekas orang. Jadi meskipun udah dicuci ya alangkah baiknya kita anjurkan untuk bawa alat makan sendiri juga. Kemudian kita juga selama di sana, kalau di Pangalengan sih sekarang kita sediakan masker dan juga bukan masker, kita sediain sarung tangan. Jadi di setiap aktivitas kita sediakan sarung tangan. Jadi biar tamu-tamu tetap minim bersentuhan dengan alat-alat yang dipergunakan selama di sana. Ya. Betul, misalkan termasuk outbound juga yang tadi ditanyain, outboundnya gimana sih selama new normal gitu kan. Ini teman-teman selama kegiatan outbound mungkin kita akan pakai sarung tangan. Kalau aku sih kemarin memberikan ide menggunakan sarung tangan. Jadi kita tetap bisa melakukan aktivitas bersentuhan tapi dalam sarung tangan. Sarung tangan ini mungkin pakai sarung tangan. Tapi itu masih baru mau kita coba segimana efektifnya gitu kan. Tapi minimal, karena kita bingung juga kalau misalnya kita tidak ada koneksi person to person, bukan outbound. Gitu. Susah jadi, ya. Jadi selama di sana akan difasilitasi dengan sarung tangan. Nah kemudian untuk aktivitas-aktivitas yang lain tadi udah ya, kayak paintball, arung jeram, itu semuanya kita pakai
Udah. Kita pakai Nanti kurekap. prosedur ya, kita bersihin dulu alatnya sebelum dipakai lagi. Nah, terus kalau untuk fasilitas tidur, menginap dan lain sebagainya, kita menerapkan seperti hotel. Kalau hotel mungkin dia carrying capacity, jadi kayak misalnya satu ruangan dipakai hanya untuk berapa orang, tempat makan hanya dipakai untuk berapa orang, yang tadinya fasilitas berapa gitu. Berarti Ya, kayak kayak tenda gitu-gitu. gitu, misalnya kan tenda 4 orang, mungkin jadi 2 gitu ya, atau 3 kali ya? 2 kalau nggak salah ya. 2 ya? Untuk tenda besar kita pakai yang 3. Kalau misalnya tenda yang kecil kita pakainya 2. Tinggal 2 Yang orang penting gitu mah ya? nggak padet aja. Yang penting nggak padet. Kan kalau di sana kita ada glamping sama tenda. Nah, kalau si glamping itu kita isi 3. Kalau yang tenda mungkin kita isi 2 ya. 2 ya? Tergantung besar tendanya. Itu yang penting nyaman aja sih, sama orang nggak worried gitu kan datang ke sana. Iya. Kalau Arunggram hari ini kita malah udah ada tamu ya. Nah, tadi udah ada tamu. Berapa ratus? 5.000 orang alias satu perahu. Lumayan, itu segitu mah berarti kan mulai masuk. Itu kan alhamdulillah, tapi kan bisa jadi review juga kan. Oh, berarti bisa kalau tiba-tiba dapat banyak sok liar kan. kita orang juga jadi kita juga udah kasih tahu ke tamu-tamu yang udah kemarin sempat kontak gitu kan, kalau kita memang mengurangi carrying capacity, jadi ya salah satu pengorbanan kita seperti itu sih. Kemudian ya kita masih belajar juga untuk persiapannya harus seperti apa juga kan. Di sana kita belum ada pengalaman, tapi kita konsultasi sama beberapa teman-teman yang memang dari tenaga medis, mungkin ya kita harus ngapain sih gitu, apa yang harus dibersihin gitu kan. Terus tapi kalau kayak ambulans, tenaga pos kesehatan, ambulans gitu mah udah siap ya dari dulu juga kan, emang pasti udah ada kan? Iya, ada. Kita kan emang kerjasama sama puskesmas di sana, jadi ambulans itu ada, tinggal telepon aja 5 menit juga datang gitu. Jadi dari tempat fasilitas kesehatan nggak terlalu jauh. Terus kemudian dokter-dokter juga di sana banyak sih, maksudnya di tiap pengkolan ada gitu. Jadi dokter atau mantri, tolong dibedakan. Dan nggak ada. Di sini mau ngelahirin. Tiba-tiba ini. Jadi intinya kita udah mulai buka, insya Allah kita tetap jaga protokol kesehatan di sana. Jadi yuk maka bisa mau main ke sana. Iya nih mau, tapi bentar ya, kita mau beberes dulu. Kita ada beberapa yang harus dibereskan. Gue pengen banget. Kalau aku pribadi sih pengen, karena kan waktu itu juga beberapa kali ya. Jadi kan kita rencana pengen waktu akhir tahun waktu itu. Akhir tahun pengen deh, yuk maka ke sana. Cuma ternyata waktu akhir tahun tuh itu anak aku operasi kan. Nah, anak aku operasi udah buyar aja segala macam rencana tuh udah buyar. Akhirnya rencananya tuh pengennya pas tahun ini, cuma tahun ini begini. Aku udah nanya kan teteh, ini mau outbound anak-anak IMAKA gitu. Pengen ke sana. Nanti lah insya Allah lah kalau misalnya udah kitanya udah bisa agak normal sedikit. Kita main ke sana. Karena kita juga rencana pengen juga sih datengin beberapa tempat, kita bukan review sih, lebih ke pengen memastikan, lihat gitu kan, ini gimana kondisinya, karena kan kita nih Yumaka kan jual ke kliennya kan berbagai macam tempat wisata kan, di Bandung terutama dan di Jawa Barat gitu. Jadi kan sebelum kita jualin, kita juga harus yakin dulu kan bahwa kita memang, kalau aku sih gitu, keputusan kita sih nggak pengen yang yaudah buka asal gitu. Jadi memang lebih pengen ngecek, lihat gitu-gitu. Insya Allah lah nanti diagendakan ya. Tapi jadi ada yang lucu nih ya. Jadi sebenarnya Yumaka sama River Nusa itu kita hampir ada beberapa produk kita yang sama-sama jual kan, kita sama-sama jual wisata ya. Kalau kita kan Glamping Cileunca memang jualan fasilitas gitu. Tapi kan si River Nusa sendiri kita kan IO ya. Jadi kita tuh sebenarnya sama-sama event organizer, sama-sama event planner, tapi kita tuh tetap terharu karena aku mikirnya ini lah maksudnya kalau rezeki mah ada punya masing-masing lah ya kan. Justru di
masa-masa kayak gini tuh kita harus lebih banyak sharing, lebih banyak saling Iya. berbagi, ya kan? Supaya Hmm. kita jadi simbiosis mutualisme gitu. Iya benar, soalnya kan nggak bisa berdiri sendiri juga kan, maksudnya karena kita IO terus ada teman IO terus kita jadi nggak mau gabung atau nggak mau ngobrol. Aku tuh masuk juga sih ke ada satu komunitas event apa namanya event owners, jadi baru masuk, dulu udah sempat masuk terus sempat ngelihat oh ya memang harus saling sharing gitu, nggak cuma sharing job aja sih, jadi sharing pengalaman gitu. Misalkan gue bisa ngerjain ini nih gitu, buat aku nih yang belum pernah kan jadi oh kayak gitu ya, terus kalau ini kayak gimana kan gitu ya, butuh orang kan gitu. Jadi nggak yang karena kita udah beberapa kali ngejain gathering misalnya gitu terus jadi nggak mau sharing tentang gathering ke teman-teman yang lain, ya enggak lah ya kan. Jadi intinya mah rezeki mas sudah dari ada yang mengatur. Iya. Tetap berteman lagi. Ya, terserah Ya Neo. sudah lah, paling kita udah 1 Kita jam mau setengah berarti giveaway. kan tadi kita. Oh iya Aku giveaway mau dulu giveaway. Pak kan. Jadi aku Hmm. cuman mau sekalian kita riset. Jadi teman-teman setelah pandemi ini berakhir, tempat mana sih yang pengen paling kamu kunjungin di Indonesia ya? Tempat mana yang paling kamu kunjungin? Sekalian kita mau riset juga nih untuk River Nusa. Jadi sebenarnya masih ada minat nggak sih dari warga-warga Indonesia untuk berwisata dan gimana minatnya? Nah, kira-kira tempat wisata apa sih yang lagi pengen dikunjungin setelah pandemi ini? Yang pengen banget gitu. Orang yang ke mana sih gitu? Berapa tempat teh? Bolehnya berapa tempat mereka sebutin? 3 tempat. Tiga 3 tempat dan sebutkan kenapa. Nanti mungkin kasih jawaban ke ke Yumaka aja ya, ke message Boleh, ke boleh. Yumaka. Oke. Message ke Yumaka. Berarti bukan Kemudian sekarang ya? nanti cari tempat yang pengen banget kamu kunjungin. Kemudian maksimal 3 tempat aja, nggak usah banyak-banyak. Dan kenapa kamu mau ke situ? Nah, kemudian nanti yang jawabannya terunik, terlucu akan mendapatkan es kosu. Kita di dua, kamu boleh boleh ikut ya? kamu mau cold brew, ujung-ujungnya jualan. Kamu mau cold brew atau mau es kopi susu? Nanti minggu depan akan kita kirim, ya. Bukan Itu jawab di sini tidak kali. boleh mulai duluan, Tidak boleh mulai duluan. Jawab di IG Yumaka. Bener kan? Nanti aku akan posting apa namanya? Nanti direct message langsung ke Yumaka ya. Nanti kita pilih 3 peserta terbaik. Nanti akan mendapatkan ada disiapin berapa? 3 ya? 3 orang ya? Ya, 3 orang ya teh? Teh. Bukan, kalau ditagih langsung hilang. 3 orang ya? 3 orang. Aku pura-pura loading. Siap ditanya langsung pura-pura loading dasar. Ya udah, nanti gitu aja, nanti hadiahnya akan dikirim tahun depan ya. Gimana tuh? Kabur lalu. Tapi dikirim langsung dari pabrik es kosu. Pokoknya nanti kita posting terus komen aja kali ya biar biar kelihatan siapa aja yang jawab gitu kan. Kalau DM kan nanti disangkanya kita kong kali kong. Tuzon aja ya. Jangan lupa follow juga Instagramnya eskosu.id untuk dapat giveaway. Meskipun kita jualannya seminggu sekali. Karena waktu ya kita lagi memperbaiki manajemen. Tapi kita tetap produksi seminggu sekali. Nanti kita akan open PO juga. Jangan lupa follow Instagram. Jadi harus follow Yumaka, harus follow eskosu.id. Oh iya dong. Terus nanti jawab pertanyaannya, baru nanti dipilih ya. Tip-tip nanti kita akan dipilihin aja lah sama Yumaka. Aku tahu you know the best for us. Baiklah, terima kasih ya Teteh. Sama-sama. Sudah meramaikan edisi pertama. Nanti ada lagi tuh. Mungkin nanti ngobrolinnya lebih ke tema lain, misalnya tema tapi pandemi bagi mama-mama.
Alhamdulillah banget gak ada yang nanya aneh-aneh ya. Iya, iya janganlah. Nah, karena kita kan udah ngomong dari awal, pokoknya jangan terlalu berpikir serius dan ini tidak berfaedah. Jadi mereka juga ya udahlah tidak berekspektasi tinggi. Ya udah, jadi mudah-mudahan nih buat teman-teman juga yang masih join. Tapi aku bangga loh ini di atas 10 orang yang join. Aku terharu. Aku terharu dari tadi di atas 10 orang. Alhamdulillah banget ya ampun. Meskipun aku masuk keluar. Maaf ya. Sekali lagi ini wifi-nya dapet nyokot dari kantor dipakai. Ya sama lah ini juga. Ya udah mudah-mudahan kita ada sesi lagi sama Tesina. Cuma nanti mungkin insya Allah doain. Jadi kita pengen lanjut gitu. Temanya beda-beda. Nanti boleh lah kalau misalkan ada yang pengen masuk, pengen ngobrol bareng di sini, ya udah nanti kita tinggal dibikinin aja tema mah gampang. Udah itu ada yang minta tanggung jawab, teteh data abi CF cina tanggung jawab. Oh, kumaha tuh. Ya udah. Nah ini giveaway-nya es kosu bisa tadi digadaikan jadi kuota ya. Jadi kuota. Aku dihitung 2 dong, cina. Aduh, Neneng, udah datang telat minta 2 ya, nggak sopan banget. Salam ya buat Yumaka. Ya, salam juga buat Akang. Ya, dia lagi ini dia kalau udah dapet event, undang lagi MC kondang dari ujung baru. Tentunya siapa lagi kami bersandar untuk MC ya. FYI, pokoknya kalau aku ada outdoor activity, kalau aku ada butuh MC yang emang gila, yang emang heboh, itu pasti langsung kontak orang ini. Kontak aku di bawah ini ada nomornya. Mohon maaf tidak ada telepon yang aneh-aneh, hanya berhubungan dengan wisata ya. Jadi buat anda kalau aku di bawah ini adalah nomor rekening. Anda cerdas. Yang penting nomor rekening ya. Nomor telepon gak penting. Betul. Tolong segera ditransfer. Oke, makasih banget ya Yumaka. Foto dulu, capture dulu kita foto ya. FYI nih guys, ini masker batiknya Yumaka Handcraft. Tetap foto lah. Keburu loading. Foto dulu ya. Bentar. 1, 2, 3. Bentar. Salah. 1. Sekali lagi. Ini orang gelah nggak sih lihatnya? 1, 2. Sip. Terima kasih Tete Sina, Rita Musa, Kamisa, Bayu. Makasih ya. Makasih juga buat yang udah nonton. Waalaikumsalam. Makasih ya yang buat nonton juga. Mudah-mudahan minggu depan kita masih lanjut. Temanya beda, nanti diinfoin. Terus, Ito, iya doain ya Ito ya. Event selanjutnya ya. Jadi ini partner IO kita nih di Makassar. Kirimin ini dong. Apa sih di Makassar makanannya? Aku lupa. Makasih juga nih buat tim Yumaka yang sudah make it happen walaupun dengan segala keterbatasan dunia digital yang aku punya. Jadi mudah-mudahan doain karena ini juga event udah mulai banyak nih di beberapa tempat udah mulai ada event-event walaupun kecil. Mudah-mudahan ini jadi pertanda bahwa dunia event itu semakin mulai berputar roda ekonominya. Jadi mudah-mudahan juga project-project buat Yumaka, buat teman-teman semua, teman-teman IO semua, teman-teman freelance ini kan juga rezeki bersama ya kalau misalkan event-event udah mulai banyak dipakai dan tentunya pasti teman-teman IO buat Yumaka juga akan lebih concern sama yang namanya protokol kesehatan. Terus kayak tadi juga kan terus sih dapat info dari Tesina ya tentang protokol kesehatan untuk outbound karena sebelumnya nggak kepikiran nih kalau misalkan outbound kayak gimana coba new normalnya ternyata udah dijawab nanti tadi sama Tesina. Jadi mudah-mudahan ada faedahnya sedikit aja ya dari pembicaraan hari ini. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah tetap stay tune di Yumaka Event Planner ya. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Yumaka Handcraft follow juga ya. Dah.